Jadi kalau berbagi itu rasanya semuanya lancar gitu. Padahal berbagi itu kan kadang-kadang orang, waduh kamu keluar duit sih ya. Tapi feeling saya ini Bilar nih. Aku yakin karena gue udah podcastin dia 2 kali. Orang ini hoki banget gitu. Saya pernah ditipu teman saya kurang lebih waktu 1 miliar. Dalam waktu 2 bulan saya dapat 2 miliar. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan sudah hadir bersama saya hari ini adalah Basuki Surojo. Terima kasih. Alias Kobas. Waduh, ya. Kobas, biar awet muda. Biar awet muda. Karena kalau kemana-mana sekarang dipanggil Oh gitu. Ya, kalau jangan dong, Koko, jadi Kobas terus. Umur berapapun Kobas. Selalu Kobas. Ya. Oke. Nah jadi senang banget hari ini ketemu lagi di sini. Yes, tambah seger. Iya, diet. Diet ya. Iya. Udah 2 bulan ini, dari 96 aku ke tadi pagi 86. Dalam waktu 2 bulan. 2 bulan. 10 kilo? Yeah. Wow, emang sengaja atau gimana? Memang sengaja mau sehat. Terus kan aku diet gitu, plus olahraga, itu biasa double efeknya. Terus tiap pagi kan minum yang burn burn kalori. Burn kalori jadi lebih cepat. Oke. Targetnya berapa? 81 lah. yang Dikit penting perutnya nggak ada. Jadi biar nggak buncit gitu. Biar nggak buncit. Oke, tapi seneng lihat Kobas lebih segar, lebih sehat, lebih berenergi pastinya. Iya, pasti. Iya, nah tapi satu hal nih, kalau dari tadi kan berat badannya berkurang ya. Tapi kan sebenarnya di tengah-tengah pandemi ini banyak bisnis yang justru bertambah nih dari Kobas, benar nggak? Iya. Ya, ini satu hal yang justru sangat berbeda karena kalau banyak orang bilang, wah pandemi masa susah, ekonomi sulit, terus keadaan buruk berarti semua orang nasibnya buruk. Dan saya selalu bilang itu nggak benar karena keadaan buruk bukan berarti nasib buruk ya. Itu semua tergantung dari respons kita. Dan saya kasih tahu salah satu contohnya bagaimana di tengah keadaan sulit ini justru malah bertambah dan bertumbuh. Amin. Apa saja yang sebelumnya tidak ada tapi sekarang jadi ada gara-gara pandemi? Jadi kalau sebelumnya memang fokusnya di IT ya. Sejak pandemi itu tiba-tiba jadi selebgram. Terus jadi YouTuber. Itu terus, memang ingin atau gimana? Enggak. Itu karena saya juga nggak tahu juga karena memang mungkin sesuatu yang menurut saya nggak ada di pikiran saya untuk bisnis kuliner untuk lainnya. Tapi memang berjalan waktu kan kita ngikutin aja. Jadi sebelumnya nggak ada kuliner, tiba-tiba ada Raja C, ada Raja Rosso, tak lagi ada Raja Crispy. Jadi kebetulan yang Raja Rosso ini kita mau buka tanggal 15 hari Senin depan. Terus kita ada cafe juga Sibet. Dan yang terakhir ini kita bikin travel, Raja Travel. Wow. Dan semua ini terlahir di tengah-tengah pandemi. Iya. Cuma selain juga ada bertumbuh, juga ada satu perusahaan saya juga yang rugi lah. Dari 100 orang sekarang cuma tinggal, kita pengurangan itu sekarang tinggal 30 orang. Itu di bidang apa? Di bidang perkakas. Perkakas. Oke. Jadi memang sama seperti dunia bisnis ya, kita juga harus bisa agile dan fleksibel melihat ya. Jadi pasti kan ada yang bertumbuh, tapi ada juga yang mungkin belum bisa dilakukan secara maksimal, ya harus bisa. Ya karena orang lihatnya saya kan selebgram, jadi untung terus. Padahal ya juga ada yang untung, ada yang rugi. Semua pengusaha kan seperti itu. Berarti semua konsisten nih. Awalnya kan Raja IT, tapi sekarang jadi raja-raja semua. Raja bukan hanya di kuliner, tapi bahkan sekarang udah mau merambah ke travel. Ini konten YouTube saya juga nanti akan ganti jadi Raja juga, Raja Entertainment. Jadi Raja aja semua. Kenapa jadi Raja? Karena biar gampang brandingnya. Kalau aku pakai nama lain kan branding lagi susah kali gitu. Kenapa nggak pakai sebelumnya kan Kobas? Karena kalau Kobas identik sama saya kan. Terus menurut saya nanti kurang, kalau nama pribadi itu kadang-kadang kurang sukses. Jadi harus pakai nama yang memang keren gitu.
kurang fleksibel, kurang bisa di scale up ya berarti setuju. ya. Oke. Jadi identiknya saya terus itu. Sama, tantangannya sama karena kalau awalnya bisnis saya kan juga Mary Riana Group, Mary Riana Learning Center, Mary Riana Life Academy gitu ya. Tapi again plus and minus, one of the good things of course itu kita bisa meleverage, tapi ya salah satu kekurangannya sometimes kadang-kadang orang selalu pengennya saya harus selalu muncul dan harus selalu ada. Itu yang saya pelajarin juga. Iya. Jadi kadang-kadang kalau sekarang kan nggak perlu ada saya tetap bisa jalan gitu. Betul, karena kan nggak semuanya juga kita bisa hands on kan. Sometimes operation juga dihandle oleh orang lain, tapi since memang masih ada nama, sometimes kadang-kadang jadi terrelate dan terasosiasi. Itu dia. Jadi kita rasanya kalau orang nggak ketemu saya tuh, misalnya contoh kalau Kobas Entertainment nih, saya ngundang misalnya artis, pasti maunya ketemu saya. Pasti dong, tapi kalau Raja Entertainment kan belum tentu saya gitu. Oke, nah itu salah satu tips bisnis berarti ya. Untuk bisa menentukan, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tapi tergantung dari nature of business-nya aja seperti apa. Ada orang yang juga memang lebih suka menggunakan personal branding, dan memang itu yang dikeluarkan terus ya. Tapi kalau misalnya memang lebih prefer di belakang layar, dan lebih banyak eksekutor-eksekutor yang lain, ya mungkin ini salah satu opsi yang lebih baik berarti. Lebih santai gitu. Lebih santai. Kalau sekarang lebih capek. Lebih capek. Oke, tapi satu hal nih saya pengen tanya, apa sih rahasianya Kobas? Karena kan kalau di tengah-tengah masa-masa kita berbicara tentang pandemi ya, karena kan ini baru yang terjadi 1,5 tahun ini. Kenapa ada seseorang yang memang pengen bisa beradaptasi, pengen bisa berubah, tapi kan eksekusinya sometimes nggak semudah itu. Nah, jadi apa yang dilakukan benar oleh Kobas, tips suksesnya sehingga walaupun di tengah pandemi bisa cuan dan terus bertumbuh dan bertambah? Jadi kalau saya tuh biasanya kalau selama pandemi itu kan banyak di rumah ya. Biasanya kan kalau berdoa pastilah tiap pagi saya selalu berdoa. Terus kalau dulu waktu rajin itu selalu rosario. Terus saya meditasi. Kurang lebih 10 menit pagi. Terus malam biasa juga meditasi juga. Dan yang pasti saya juga sering baca buku. Saya biasa liatin orang-orang lain, ini kenapa ya kan? Karena kan saya umur udah generasi X ya. Kalau nggak ngikutin zaman sekarang tertinggal ya kan. Dan pasti yang saya yakin sampai hari ini cuma berbagi. Kita berbagi, nggak tahu Tuhan tuh kasih 1 tambah 1 itu nggak 2, mungkin bisa 3 juta. Itu mungkin jalannya seperti itu. Jadi kalau berbagi itu rasanya semuanya lancar gitu. Padahal berbagi itu kan kadang-kadang orang, waduh kamu keluar duit sih ya. Tapi saya merasa kok dengan berbagi itu semuanya lancar. Nah, sampai hari ini karyawan saya juga gajinya full, THR full. Nggak ada pemotongan sama sekali. Iya, luar biasa. Dan bosanya plus, padahal pada bonyok kan? Iya, betul. Apalagi kan khususnya kalau misalnya di bidang retail ya, apalagi kan yang dibuka ini kan bisnis kuliner. Saya banyak main di GoFoodMan juga untuk yang IT-nya. Oke. Ya. Jadi kapan awalnya membuka bisnis kuliner? Nah, sejak waktu itu kan kita udah jadi selebgram nih. Terus sering collab sama Bilar ya kan? Suatu hari itu teman saya Christopher tuh ngajak saya, mau nggak gue bahas bisnis kuliner nih, joinan. Waktu itu dia udah tercetus satu X artis kan. Gue waktu itu bilang, Chris, kelihatannya nih Bilar feeling gue nih, ya kan, feeling saya ini Bilar nih. Kenapa gue bahas? Ini lagi naik dah. Tapi ini kan kalau artis kan kadang naik. Enggak, aku yakin karena gue udah podcastin dia 2 kali. Orang ini hoki banget gitu. Oh gitu ya? Orang itu berarti ada kerasa hokinya? Iya, hoki kan. Orang ini hoki banget ya. Dia setiap kali di bawah selalu selamat. Selamat. Ya udah, kelihatannya bener ya Kobas. Bener, akhirnya kita ketemu, kita bikin C. Nah, C kan C Sapi. Waktu itu kan terkenal ada C Sapi Kana punya Andra, terus C Sapiku punya Cak Tom kan. Akhirnya kita C aja lah, lagi boom kan juga kan. Terus akhirnya kenapa namanya apa? Milih-milih ada berapa nama. Partner satunya namanya Randy juga atau Raja C, gue feeling Raja C aja karena gue Raja IT. Jadi lu kalau mau branding sekalian, jadi nggak keluar duit double gitu. Betul. Ternyata ya lumayan. Sekarang saat ini udah 32 cabang. Wow. Nggak pernah nyangka sih. Dalam waktu 1 tahun berarti ya, 1 tahun. Ini menarik. Tadi kan Kobas bilang awalnya memang udah cukup dekat sama Rizky Bilar ya, sama Bilar ya. Terus tadi satu kata yang menarik perhatian saya. Kobas merasa bahwa ini orang hoki banget gitu. Apa yang membuat Kobas bisa merasa bahwa orang ini karena saya juga hoki. Jadi kalau ketemu orang hoki kelihatannya nyambung. Karena saya tuh hoki, kenapa? Banyak orang yang ngomong saya tuh hoki karena saya bisnis sampai hari ini saya nggak tahu produk. Jadi kalau komputer apa bisa bisnis tapi nggak tahu produk. Iya, nggak tahu produk.
Saya pakai jualan IT tapi nggak tahu produk IT? Nggak tahu produk saya. Kok bisa? Iya, kan ada kakak ipar yang ngurus. Oke. Yang penting kan secara visi misi perusahaan. Oke. Nah, terutama saya paling kuat di sistem, secara efisiensi, ngatur orang kayak contoh kemarin itu yang itu saya bikin lebih canggih. Saya suka itu. Terus hobi saya lobby orang. Kenal sama orang. Jadi kalau dapat kerjaan, ya saya kasih aja kakak ipar tolong spekin. Jadi saya sampai hari nggak ganti produk. Orang banyak ngomong hoki, tapi nggak hoki doang. Saya juga kan kerja keras juga, kerja sampai malam, ngatur orang kan itu juga nggak gampang itu. Iya, tapi dari satu sisi orang banyak lihat saya hoki. Oke, dan karena hidung saya kali. Tapi memang orang baik suka berbagi itu pasti memancing lebih banyak lagi rezeki dan kebaikan. Itu saya percaya banget. Jadi kalau banyak karyawan itu kan banyak ngomong, wah Basuk ini goblok banget kan. Karena saya ditipu karyawan katanya. Menurut saya nggak goblok. Saya tahu batas saja kenapa ditipu, ya kan. Tapi kalau itu terjadi, saya ikhlaskan aja. Pasti dapat ke saya double dan lebih cepat. Saya pernah ditipu teman saya kurang lebih waktu 1 miliar. Dalam waktu 2 bulan saya dapat 2 miliar. Jadi sesimpel itu aja, kita ikhlas, ya udah. Saya masih ingat karena itu satu hal yang waktu itu Kobas juga cerita di program acara saya I'm Possible, dan itu cukup membuat kaget dan sakit hati awalnya karena itu adalah teman dekat sendiri yang sudah dipercaya, dan sudah dibantu. Teman dekat sendiri dan saya bantu, saya bawa dari satu kota ke Jakarta, satu keluarga saya pindahin semua, saya kasih kos-kosan dari tukang masak sampai jadi sales. Tapi saya sampai ini ikhlas aja sih. Saya udah maafin dia, tapi kalau untuk berteman lagi untuk beda. Ya, kita bisa memaafkan tapi kita harus selalu belajar dari pengalaman dan kesalahan ya. Dan akhirnya terbukti dari situ yang tadi Kobas bilang dalam waktu satu bulan. 2 bulan. Itu yang diambil dia balik dari kerjaan teman saya. Oke. Dan itu karena bisa mengikhlaskan. Gimana caranya Kobas bisa ikhlas? Saya nggak tahu ya. Saya tipikal orang yang gampang nangis gitu. Jadi sesuatu kalau misalnya dimarahin orang tua saya gampang nangis. Kalau lihat orang sesuatu yang butuh itu saya ibah. Jadi karena itu mungkin bawaan dari lahir kali ya. Dan saya juga sering belajar sama papa saya, sama mama saya. Ya udah ikhlasin aja. Kalau kita misalnya dendam, terus kita mikirin lainnya, kan kita fokusnya ke orang itu terus. Tiap hari mikirin dia. Betul. Sedangkan kita banyak hal yang kita bisa kerjakan tanpa memikirkan mereka kan gitu. Jadi rugi dua kali gitu. Karena apa yang kita fokuskan kan itu yang kita rasakan. Kalau kita fokus kenapa sih kok dia curang, kok jahat, kok dia mengkhianati. Apalagi lebih parah kita jadi punya pikiran negatif kayak orang-orang lain. Jangan-jangan yang ini juga padahal orang ini baik kan, bener nggak? Jadi saya ikhlaskan aja. Betul. Bukan sesuatu yang mudah. Karena saya juga pernah, pasti kita semua pebisnis pasti pernah mengalami masa-masa seperti itu ya. Tapi memang benar sih, sometimes sih kita harus bisa let go dan ya udah let God. Dari pengalaman itu makanya kan saya bikin buku waktu itu kan, supaya teman-teman yang baca buku saya itu nggak terulang apa yang saya lakukan. Nah, tinggal kalau orang itu buat salah sama kita, kan kita magerin. Kesalahan saya di sana magerin, jadi saya bikin SOP. Misalnya kalau contoh misalnya dulu ya, sales saya itu bisa kirim barang, bisa nagih. Itu yang terjadi karena dia menipu itu. Karena dia bisa kirim barang, ternyata barangnya dia jual tempat lain. Nah, dia nagih sendiri, ternyata semua stempelnya palsu. Dan uangnya dikantongin sendiri. Makanya sekarang kalau dibuat SOP di saya, sales tidak boleh sama sekali kirim barang dan nagih. Sales tidak boleh ke gudang saya sama sekali, kecuali ada tantangan dari atasannya. Harus tagih, harus tukang tagih sendiri. Jadi mereka nggak bersatu. Tapi kalau berkong kali kong bisa, tapi kan sangat susah. Harus berapa orang dia harus berjamaah gitu. Ya intinya kalau orang jahat tetap aja punya niat jahat, apapun juga bisa dihalalkan. Tapi bagaimanapun juga itu urusan dia lah, ya kan. Yang penting kita tetap dengan urusan kita, tetap melakukan yang baik dan benar. Ya nanti hasilnya juga pasti baik dan benar. Amin. Tadi saya bilang kan kalau kita hoki, kita berbuat baik, pasti semesta mendukung kan. Ya berarti segala halnya yang susah menjadi gampang. Kita nggak punya niat jelek, selalu niat baik. Apapun itu, dia mau nipu nggak nipu, kita niat baik dulu lah. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.